Ya. Pada saat tanggal 5 itu saudari W itu meminta saya dan tim melalui DM Instagram atas nama Pratiwi Novianti Rio, dia meminta bantuan untuk di-up ke media terkait kasus penyiraman air keras yang menjadi korban adalah Mas Agus dan adanya permohonan juga agar dibantunya open donasi ke yayasan kami. Sekarang dia ngomong, saya diserahkan secara sukarela. Dan sebenarnya nggak rela ya. Di matanya Mas Agus ini sudah tidak dimungkinkan lagi ya untuk upaya pencatokan atau dalam mata. Ini adalah pemeriksaan yang keempat ya, keempat kalinya ya. Dan sudah dijadwalkan pada saat itu untuk rencana-rencana pengobatan ya, pengecekan, karena Mas Agus ini wajib untuk mendapatkan penanganan pengobatan terlebih dahulu guna untuk melakukan operasi pencakupan kelopak mata ya. Betul. Ini persoalannya adalah Novinya baper gitu. Dia iri dan dia cemburu, uangnya masuk ke rekeningnya Agus lebih banyak. Padahal dia sudah perhitungkan bahwa segala uang yang donasi langsung itu kan tergantung niat. Kan para donatur ini selalu mengatakan mau pilih lewat mana, yayasan atau lewat Agus langsung. Nah, ternyata banyak dan kalimat-kalimatnya buat Agus berobat gitu. Nah, kita bandingkan dengan kasus anaknya Vanessa Angel. Kan orang kaya, tapi karena donasi orang membantu akhirnya membuat rumah sendiri ya. Betul. Sampai sekarang masih dapat yayasan. Itu pribadi dia. Kalau sekarang kan yayasannya kan si Novi, namanya Yayasan Kemanusiaan. Nah, ketika harusnya dia nggak boleh ngecek mutasi, tapi karena namanya etika dikasihlah. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan, dana kurang lebih 1,4 miliar, sekarang kan 1,3 miliar kan sudah di rekening Yayasan Novi. Harusnya Novi punya etika dong. Kalau sudah itu jangan mempermalukan hal yang kecil. Ini urusan dengan Agus sudah nggak ada masalah. Oke, apa masalahnya? Jadi kan sekarang yang saya dengar malah justru Agus melaporkan Novi nih. Iya, benar. Kan kesannya nih kalau saya sebagai orang awam, Iya. kok orang yang sudah membantu Agus, sudah nolong Agus, Awalnya membantu, Ya, tapi jadi, setelah persoalan provokasi yang dilakukan oleh Novi, ya. Coba contoh kalimat. Uang 1,5 miliar ternyata BPJS itu kan kalimat provokator. Sorry, gimana? Uang ada 1,5 miliar kok berobat di Malah pakai BPJS, bukan pakai uang itu gitu. Iya, harusnya begini. Uang 1,5 miliar nggak pakai obat habis, tapi kan uangnya nggak habis. Uangnya ada di Novi. Iya. Harusnya jangan ada kalimat-kalimat provokasi kayak seperti itu. Nah, kemudian uang buat belanja Shopee, buat bayar warisan segala macam itu mempermalukan, membuat petisi yang dimana Agus dihujat dan dihina orang. Sampai Mas Farad bilang tadi ada petisi ya. Ini ada berita petisi donasi Agus Salim minta dikembalikan mencapai 110.426 orang tanda tangan, ya kan? Ya. Ini petisi ini siapa yang buat? Saya nggak tahu yang buat. Itu si Pras siapa namanya, itu kan kita laporkan. Iya. Ini kan faktanya orang buta ada, cacatnya ada. Iya. Kalaupun dibuka itu kan hanya anjuran, bukan hey donasi ini oleh yayasan ini kemudian terkumpul kemudian diserahkan tidak amanah. Iya. Tapi kan langsung dibuka nama rekeningnya dan masuk. Dan jumlahnya wajar aja gitu. Dan dia Novi udah mengetahui bahwa ibaratnya ini hanya suatu hal yang kita anggap menjual kesedihan. Cuman saya nggak tahu bagaimana hitungannya, apakah ada setoran ke yayasan atau tidak. Nah, tapi katanya tidak ada, tidak dipotong. Kemarin Densus sudah kontak juga sama kita. Ya sebenarnya udah haknya Agus. Nah, karena mereka ini ditakut-takuti, bilang, kalau lu nggak ngasih mutasi, maka gua akan laporin ke Dinsos. Kemudian akan kita viralkan. Memang diancam seperti itu. Siapa yang ngancam? Novi. Nah, kemudian orang-orang ini takut. Dibawalah, dia menciptakan suatu alibi yang dimana Agus ini menyerahkan secara sukarela. Nah, ketika sekarang dia merasa sukarela, nggak begitu. Namanya orang susah ini, mereka perlu uang itu. Dan kalau tidak ditakut-takuti, ngapain dikasih ke yayasan tersebut? Sekarang lagi berantem
lagi tersinggung, yang ini bilang jahat, yang itu bilang tidak tahu berterima kasih. Terus mau jadi mamanya, yang dimana kalau sakit mengadu ke dia kan tidak mungkin. Sudahlah, tinggal serahkan aja kepada Agus. Kalau memang Agus menggunakan dengan cara yang tidak benar, dia akan dilaknat Allah karena tidak amanah terhadap putus rezekinya. Nah, tapi kalau misalnya memang haknya Agus kemudian digantung di situ dan itu melanggar hukum, tinggalkan proses polisi. Kita sudah melaporkan Novi dengan undang-undang pencemaran. Nah, kemudian sudah somasi. Pencemarannya di mana, Mas? Loh, Yang mana? Bagian mana? Yang menyangkut media sosial. Ya. Karena ini kan haknya dia. Ya. Kemudian dia yang awalnya tidak boleh diekspos, kemudian disampaikan di muka umum. Ya. Cenderungnya seolah-olah uang 1,5 miliar untuk mengobati digunakan untuk BPJS. Jadi seolah-olah ini orang tidak amanah, padahal uangnya ada. Oke. Nah, inilah yang membuat sehingga terprovokasi orang. Nah, sekarang kamu tujuannya kan ingin membantu dia. Ya udah bantu. Kalau dia salah seperti dia katakan, tidak ada aturan, tidak ada kesepakatannya, tidak ada arahan, berarti dia mengerti. Uangnya mana? Uangnya ada kan? Kecuali uangnya habis. Mereka juga nggak makan kok, hanya uang yang jalan itu kan uang yang ke istrinya 250 juta itu kan udah dikembalikan 300 juta. Udah dikembalikan tuh? Sudah ada. Nah, sekarang dia hanya mengatakan kami nggak maksa di sukarela. Ngapain ngasih Novi sukarela kalau memang mereka butuh? Oke. Nah, sekarang pakai pikiran nih, kalau dia memang itu uang memang harus dikelola ya. Mana amanahnya? Mana surat kuasa dari seluruh orang? Ada beberapa donatur nelpon saya, Mas Farad, kami ikut mana? Lu kalau nyumbang dikit, udahlah, namanya juga sedekah. Kalau namanya membukit lu jangan iri, jangan terprovokasi oleh Novi bahwa mereka ini menggunakan BPJS supaya irit. Nah, mereka menyadari Novi dari awal udah tahu matanya nggak akan disembuhkan kok. Oke. Jadi matanya sekarang kondisi mata Agustus sudah bisa sembuh nggak sih? Nggak bisa sembuh. Jadi baru dia bilang untuk pengobatan buru-buru makanya dibuka rekening. Nggak begitu, kamu nggak boleh seperti itu. Bolehlah bayi lita orang nggak akan komplain, ini orang pintar nih, mereka manajer, mereka nggak sembarangan gitu. Mereka tahu kalau kamu bisa membuktikan uang itu habis, baru kita hajar Agus. Tapi kalau hanya ngomong uang ini udah diganti kok uangnya, nggak ada masalah. Yang dari Wawa juga sudah dikembalikan. Dan Wawa ini bukan ngambil uang dikasih amanah dia potong dengan seizin dan sepengetahuan Agus, karena dia menumpang. Nah, uangnya kan sudah ditransfer, selesai kan? Nah, dengan Agus harusnya kalau Agus ditipu, Agus yang laporan, ini malah dia ngejek. Belanja Shopee, belanja ini, akhirnya orang terprovokasi. Termasuk kita pun dibully. Tapi sebetulnya belanja Shopee itu segala macam tuh emang belanja Shopee. Enggak, Agus nggak belanja Shopee. Agus nggak pernah belanja Shopee. Itu dari anaknya Wawa belanja sih. Shopee itu anak saya, tapi kan dari uang sendiri. Dari uang sendiri, karena ada mutasi rekening. Saya kan ada rekening di situ, jadi dia memang biasa belanja Shopee. Cuman karena memang berbenturan dengan nyampur uangnya. Iya, bersamaan. Jadi di situ kemutasinya ada belanja Shopee. Belanja apa sih waktu itu? Nggak tahu saya. Berapa juga nilainya? Nggak tahu juga, karena memang anak saya nggak ngomong. Inilah provokasi-provokasi seperti ini yang mengatakan di media sosial dia ngomong begitu, bukan masalah fakta. Kalau bicara fakta, tidak ada hak daripada yayasan tersebut untuk mencaburi rezeki yang diterima Agus. Nah, jadi sekarang kalau menurut kacamata Mas Farad ya, sebetulnya uang ini adalah hak Agus. Nah guys, jadi baru-baru ini muncul beberapa cuitan terkait podcastnya pihak Agus dan juga Bang Farhad Abbas selaku kuasa hukumnya di podcastnya Uya Kuya, di mana di sana terlihat ya bahwasanya Bang Farhad ini sangat menyudutkan Teh Novi. Dia mengatakan bahwasanya Teh Novi ini iri terhadap donasi yang masuk kepada Agus. Juga di sini Bang Farhad mengatakan uang yang sudah sampai dan masuk ke rekening Agus itu adalah sepenuhnya haknya Agus. Jadi mau digunakan bagaimanapun itu tuh suka-suka Agus, seperti itu. Di sini Bang Farhad Abbas sepertinya juga tidak paham konteksnya karena dia mengatakan bahwasanya yang penting Agus kan masih berobat dengan menggunakan BPJS. Sepertinya Bang Farhad Abbas ini kurang cross check dari proses awal kenapa Agus ini sampai diangkat oleh Teh Novi ke medianya. Karena keluarga dan juga pihak Agus tuh mengadu kepada Teh Novi bahwasanya pelayanan BPJS-nya kurang bagus dan juga antri dan menunggunya terlalu lama. Nah, di situ juga keluarga dan pihak Agus itu meminta Teh Novi untuk membantunya untuk bisa melihat lagi. Kenapa ya tiba-tiba di podcast ini Agus sepertinya juga lupa bahwasanya dia pernah ngomong sendiri di YouTube-nya Teh Novi. Itu dia yang menangis dan meminta tolong kepada Teh Novi untuk membantu agar penglihatannya bisa normal kembali. Kenapa tiba-tiba di podcast ini dia mengatakan bahwasanya
dua bola matanya sudah divonis tidak bisa melihat lagi. Padahal jelas ya kalau kita putar kembali di YouTube-nya Teh Novi, dia mengatakan bahwasanya yang sebelahnya lagi itu masih bisa kemungkinan untuk ditolong, dan itulah yang awalnya men-trigger Teh Novi membuka donasi ini. Kenapa tiba-tiba sekarang omongannya jadi berbeda? Nah, di sini saja kita juga bisa melihat ya betapa flying victimnya keluarga ini, apalagi Bang Farhad Abbas yang tiba-tiba melaporkan Teh Novi atas dugaan pencemaran nama baik. Padahal yang disampaikan Teh Novi itu semua sesuai dengan buktinya. Seharusnya dari podcast Bang Densu kemarin permasalahan ini sudah selesai. Jadi untuk fokus sekarang adalah proses kesembuhan mata Agus yang dimonitoring oleh Yayasan Teh Novi. Seharusnya ini sudah close case. Nah, kenapa ini jadi panjang dan digoreng lagi? Karena tiba-tiba banyak pihak yang ingin pansos melalui kasus Agus ini. Makanya di sini sangat disayangkan kenapa Agus akhirnya terpengaruh dan justru terprovokator oleh omongan-omongan orang yang ingin melaporkan Teh Novi. Padahal semua warga Indonesia juga tahu Teh Novi itu adalah orang baik yang tujuannya untuk kemanusiaan, yaitu membantu orang-orang yang kurang beruntung. Jadi guys, kita sangat berharap ya semoga pihak Agus ini bisa sadar bahwasanya yang awalnya membantu dia sampai kasusnya seramai ini dan juga perhatian publik terarah kepada dia itu adalah Teh Novi. Harusnya dua belah pihak ini berdamai dan kembali fokus kepada penyembuhan Agus, bukan malah saling lapor-melaporkan, karena ini tidak akan ada ujungnya. Karena kita juga tahu bahwa proses hukum di negeri ini itu sangat panjang runtutannya, akan menghabiskan waktu dan juga tenaga Agus sendiri. Lebih baik dia fokus kepada pengobatannya. Nah guys, jadi bagaimana kalian menanggapi hal tersebut? Silahkan berikan komentar sebanyak-banyaknya di bawah ini. Di orang buta gitu, dengan uang segitu itu gak ada apa-apanya bagi saya. Ya Agus, ya kembali saya berkomentar nih Gus, walaupun saya lagi nyetir mobil karena kadang nggak sempat ya buat konten komentar tentang kamu ini. Lagi nyetir saya pun saya komen juga gitu ya. Gus, kamu harusnya berpikir gitu, kamu pikirkan orang yang berdonasi ke kamu itu, jangan kamu katakan bahwasannya uang yang dikasih itu nggak ada apa-apanya, ya, nggak bernilai sama kamu. Itu orang ngasih ikhlas gitu, ya, untuk kesembuhan mata kamu gitu. Fokusnya kan waktu itu kan kamu itu minta tolong ke Teh Novi untuk ya gimana caranya supaya memberikan ya bantuan, ya. Dan Teh Novi itu berinisiatif membuka donasi gitu ya. Ya harusnya kamu itu menyadari bahwasanya kamu sekarang ini butuh uang gitu. Jadi jangan katakan itu kamu nggak ada apa-apanya uang itu gitu. Pikirkan juga ya para donatur yang memberikan uang itu, mereka pasti tersinggung dengan ucapan kamu, ya. Kamu bukan malah fokus ke perobatan mata, malah podcast keliling gitu, kesana kemari gitu. Bukan malah ya gimana caranya supaya hubungan kamu sama Teh Novi itu jadi bagus, gimana supaya cepat mata kamu itu diatasi gitu. Nggak usah keliling-keliling ini Gus, nggak usah keliling podcast, fokus ke mata aja Agus ya, supaya kondisi ini nggak berlarut-larut ya, bukan menambah ya masalah. Dengan kamu podcast, ucapan kamu itu jadi berselemak dan bersalahan, dan akhirnya itu nggak ada solusi ya. Nggak tahu saya apa motivasi kamu itu podcast keliling. Mungkin berharap ada dapat ini juga kali ya, cuan ya, sana kemari ya, podcast ya. Nggak habis pikir saya Gus. Iya guys, barusan kita mendengar langsung statement yang disampaikan oleh Agus. Dia mengatakan bahwasanya uang segitu tidak ada artinya bagi saya. Hal tersebut tentu membuat banyak netizen, apalagi orang yang telah berdonasi, itu sangat sakit hati guys atas statement yang disampaikan oleh Agus. Gini loh, uang 1,5 miliar itu bukanlah jumlah yang sedikit. Agus juga kerja 50 tahun belum tentu bisa mengumpulkan uang sebanyak itu. Dan juga yang paling penting adalah menghargai. Orang yang berdonasi tentunya sudah sangat niat menyisihkan uangnya, bahkan ada yang sebagian gajinya diberikan kepada Agus karena kasihan agar Agus ini bisa mengobati matanya. Tapi inilah balasan dari Agus, uang segitu tidak ada artinya bagi Agus.
Tentunya sangat miris sekali ya guys ya, ucapan Agus sungguh-sungguh sangat melukai hati orang yang telah berdonasi. Harusnya Agus ini tidak boleh ngomong seperti itu. Harusnya dia lebih fokus kepada pengobatan matanya saja. Gak usah warawiri di podcast karena hal tersebut tidak mendapatkan solusi. Yang ada Agus malah mempertambah atau memperkeruh masalah karena dengan omongan dia yang berbeda-beda di setiap podcastnya. Ya guys, bagaimana tanggapan kalian melihat hal tersebut? Silahkan berikan komentarnya di bawah ini sebanyak-banyaknya. Kami dari YouTube Biasa TV mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.